Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang, di antaranya saya sendiri sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Dwi Pareza Ibrahim dengan NPM G1A 021092. Dan anggota saya yang pertama ialah Elisa dengan NPM G1A 021008. Ada Yosi Junika Panda dengan NPM G1A 021026. Selanjutnya ada Nanda Nur Rahman Putri dengan MPM G1A 021046, Ferdinand Pakpahan dengan MPM G1A 021040, dan Revado Reninsyah dengan MPM G1A 021060. Pada video kali ini, kami akan mendemonstrasikan proyek kami, yaitu aplikasi sistem informasi keuangan yang didasari dengan Insertion Search dan Binary Search. Tugas ini merupakan tugas besar kami dalam materi proyek struktur data dan algoritma semester 2 Universitas Bengkulu. Sebelum kami mendemonstrasikan aplikasi tersebut, kami akan memberikan sedikit informasi atau tujuan tentang dibuatnya aplikasi ini. Yang pertama ialah aplikasi sistem informasi keuangan ini berfungsi untuk agar kita bisa mengatur data keuangan kita, baik itu data pemasukan, pengeluaran, dan lain sebagainya. Semoga kedepannya kami bisa mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih baik. Baiklah, tanpa memperlambat waktu, mari kita demonstrasikan aplikasi tersebut, dan saya akan arahkan kepada saudari teman kita, yaitu Elisa. Kepada Elisa, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Elisa dengan NPM G1A 021008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan awal di sistem laporan keuangan yang telah kami buat. Pada tampilan awal terdapat 3 button, yakni button masuk, button tentang, dan button keluar. Yang pertama ada button keluar. Jika diklik, maka akan muncul pop-up yang bertuliskan keluar dari aplikasi. Jika kita menekan yes, maka otomatis kita akan keluar dari aplikasi ini. Namun jika kita menekan no, maka kita akan tetap berada di dalam aplikasi laporan keuangan ini. Di button yang kedua, yaitu ada button masuk. Jika diklik, maka kita akan diarahkan pada menu login. Nah, pada menu login ini, kita akan diarahkan untuk menginput username. Jika kita tidak menginput username, maka akan muncul pop-up mohon memasukkan username. Begitupun, jika kita tidak menginput password, maka akan muncul pop-up mohon masukkan password. Jadi kita harus benar-benar memasukkan username dan juga password secara benar. Ini adalah contoh apabila kita menginput password yang salah, maka akan muncul pop-up username dan password Anda salah. Kemudian, di sini terdapat button show password, yang mana berfungsi untuk menyembunyikan dan menampilkan password yang telah kita input. Jika kita telah menginput username dan passwordnya secara benar, dan mengklik login, maka kita akan diarahkan pada tampilan menu utama, menu dashboard, yang dimana akan dijelaskan oleh Revado Reninsyah. Pada Revado, dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah penjelasan pada menu dashboard. Pada saat memasuki menu dashboard, kita akan disambut oleh ucapan selamat datang. Dan kemudian, di sini terdapat 5 button, yaitu button dashboard, pemasukan, pengeluaran, tentang, dan juga button keluar. Di tampilan dashboard ini terdapat tabel yang nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk menampilkan data dari pemasukan dan juga pengeluaran yang akan diinput user. Setelah itu juga di bawahnya terdapat fitur untuk mengurutkan berdasarkan jenis menggunakan sorting. Di sini kita juga dapat menentukan sorting berdasarkan nomor, keterangan, tanggal, perihal, dan juga jumlah. Kemudian terdapat juga fitur untuk pencarian menggunakan binary search. Yang nantinya di sini kita dapat memasukkan apa yang ingin kita cari dan tinggal mengklik button cari.
Dan kemudian terdapat satu button lagi, yaitu button hapus, yang nantinya akan digunakan untuk merefresh tampilan dari data di dalam tabel. Selanjutnya merupakan menu pemasukan yang akan dijelaskan oleh Nanda Nurrahmanita Putri. Selanjutnya kita masuk ke form pemasukan. Di dalam form pemasukan terdapat beberapa inputan user yang harus dimasukkan. Di antaranya ada nomor, tanggal, perihal, keterangan, dan jumlah. Misalnya kita masukkan nomornya A1, kemudian tanggal 21 bulan 12 2022. Untuk perihal itu pemasukan. Keterangannya misalnya gaji bulan Desember. Untuk jumlahnya 235.000. Kemudian kita klik simpan, maka otomatis data akan tersimpan di dashboard. Untuk memasukkan data baru, kita dapat mengklik hapus. Lalu kita masukkan data inputan yang baru. Nomor A8, tanggal 5 bulan 2 2022. Perihalnya sama, pemasukan. Kemudian keterangannya transfer. Untuk jumlah 200. Kemudian klik lagi simpan untuk menyimpan data di dashboard. Lalu kita masukkan data selanjutnya untuk data ketiga kalinya. Misalnya nomornya A6 untuk tanggal 9 bulan 05 2022. Perihal pemasukan, keterangan hadiah. Kemudian kita klik simpan. Kemudian ini ada button tampilkan. Nah, di dalam dashboard, data yang kita masukkan tadi akan tampil di sini. Selanjutnya ada form pengeluaran yang akan dijelaskan oleh Yosi Junita Fanda. Selanjutnya ada menu pengeluaran. Di menu pengeluaran ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan menu pemasukan. Yang membedakannya hanya ketika kita memasukkan nomor ini, kita memasukkan nomor yang berbeda dengan nomor yang kita masukkan di pemasukan tadi. Di sini kita akan menginput data seperti contohnya B1. Kemudian kita input tanggal, misalnya tanggal 20 bulan 4 2022. Kemudian kita input untuk perihal ini kita bisa menginput pengeluaran. Kemudian pada keterangan ini kita input keterangan kita seperti misalnya bayar kos. Untuk jumlahnya dapat kita input, contohnya 700.000. Nah, di sini ketika kita sudah memasukkan inputan data, kita dapat menyimpan dengan mengklik tombol simpan di sini, dan akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian kita klik OK. Apabila kita ingin menambahkan data baru, kita dapat merefresh dengan mengklik tombol hapus di sini.
maka kita akan dapat menambahkan data baru sesuai yang kita inginkan. Sekarang kita akan menambahkan data baru. So, di sini kita bedakan nomornya seperti B3. Kemudian tanggalnya tanggal 27 bulan 4 2022. Kemudian untuk perihal sama seperti tadi, yaitu pengeluaran. Keterangannya keterangan pengeluaran yang biasa kita lakukan seperti belanja bulanan. Untuk jumlahnya sekitar 500.000. Kemudian kita bisa mengklik simpan di sini. Akan muncul pop-up seperti tadi, kemudian kita klik OK. Untuk menampilkannya, kita bisa mengklik tombol tampilkan di sini, maka akan muncul pada dashboard inputan yang telah kita masukkan tadi. Dijelaskan oleh Faris Ibrahim. Baiklah, setelah data-data yang telah dimasukkan oleh saudari Nanda, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang menu dashboard yang telah berisikan data pemasukan dan pengeluaran. Berdasarkan data yang telah diinputkan oleh saudari Nanda dan Oci, oi kecil kan di suaranya, oi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menu dashboard yang telah berisikan data yang sebelumnya diinput oleh Nanda dan Oci. Di sini terdapat beberapa data yang telah diinput berdasarkan nomor, tanggal, perihal, keterangan, dan jumlah. Di sini juga bisa kita mengurutkan atau mensorting data yang telah dimasukkan berdasarkan nomor, keterangan, tanggal, perihal, atau jumlah. Misalnya kita mengurutkan berdasarkan nomor. Dan dengan klik tombol go, maka data akan disorting sesuai dengan nomor. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ini merupakan metode ascending dari bawah ke atas atau nomor terkecil ke nomor terbesar. A1, A6, A8, B1, B3. Jika kita ingin mengurutkan tanggal, maka akan keluar hasil seperti ini. Dan jika untuk keterangan, kita juga bisa mensortingnya dengan mengklik keterangan yang ada pada combo box. Selain itu, kita juga bisa mensorting semua data yang ada di combo box ini. Apabila kita ingin mencari data yang telah di-input, kita juga bisa mencarinya dengan cara binary search, yaitu mencari data yang telah ada pada tabel, misalnya transfer. Maka data akan ditampilkan berdasarkan inputan yang telah kita masukkan di menu pencarian. Di sini juga terdapat tombol hapus yang berfungsi apabila kita mau menghapus apa yang telah kita cari tadi. Misalnya di sini kita mau mencari nomor yaitu A8. Maka data yang akan ditampilkan akan seperti ini. Untuk jumlah juga bisa, misalnya jumlah yang telah kita input tadi ialah 235.000. Maka data yang keluar juga merupakan 230. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan insert and sort atau sortingan data dan binary search untuk mencari data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdinand Fakfahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menu about. Di sini terdapat tampilan about aplikasi yang berisikan nama dari aplikasi beserta versi aplikasi dan nama-nama authors atau developer
yang tidak lain adalah ketua kelompok 7 beserta anggota kelompok 7. Mengapa kami tidak menggunakan test suite untuk menuliskan nama-nama dari developer karena pada saat aplikasi ini dijalankan, nama-nama tersebut bisa terhapus dengan sendirinya. Kemudian di sini ada tombol kembali, dan jika kita klik, kita akan kembali ke menu awal. Di sini ada tombol keluar, jika kita klik, kita akan keluar dari akun yang kita login tadi. Dan di sini ada tombol keluar juga untuk keluar dari aplikasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan atas demonstrasi aplikasi yang telah kami buat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan source code penyimpanan data array. Karena kita tidak bisa menggunakan database, maka dari itu kita menggunakan array bertipe data string yang fungsinya untuk penyimpanan data kita. Di sini terdapat sebuah public class yang digunakan apabila kita menginginkan semua variabel dalam kelas tersebut dapat diakses dari kelas manapun dan menambahkan beberapa data string seperti nomor, tanggal, perihal, keterangan, dan jumlah. Terdapat angka 25 di sini karena maksimum data yang dapat diinput adalah 25 digit. Setelah menambahkan array public class, kita akan menambahkan data ke dalam array yang telah dibuat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan source code dari menu homepage. Pertama, untuk menjalankan menu masuk, kita membutuhkan source code seperti pada layar berikut. Baiklah, di sini kita membutuhkan private void text login action perform, data APK, data sama dengan new data APK, new login, show this new post. Kemudian, untuk menjalankan button tentang, kita memerlukan private void button action perform new about APK data show this new post. Dan yang terakhir, untuk menjalankan button keluar, kita memerlukan shortcut private void button to action perform in confirmed the option pane show confirm dialog. No, keluar dari aplikasi exit the option pane yes or no option. Ini merupakan shortcut untuk menampilkan pop-up yes atau no. Kemudian if confirmed the option pane yes option, maka sistem akan keluar dengan sendiri. Dan selanjutnya untuk shortcut login akan dijelaskan oleh Revaldo. Pada Revaldo dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan source code mengenai menu dari login. Di sini terdapat sebuah public class yang digunakan untuk mendeklarasikan menu login. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah fungsi yang menggunakan perkondisian if dan nested if. Yang pertama yaitu jika nantinya user tidak memasukkan username, maka akan mencetak sebuah pesan yaitu mohon masukkan username. Sedangkan jika user tidak memasukkan password, maka sistem akan menampilkan pop-up untuk memohon memasukkan password. Dan kemudian perkondisian berikutnya, jika user memasukkan username dan password yang benar, maka akan diarahkan ke form menu. Dan jika seluruh kondisi di atas tidak terpenuhi, maka sistem akan menampilkan pop-up yang berisi username dan password salah. Kemudian di sini terdapat sebuah fungsi private void button action perform yang digunakan yang fungsinya untuk membuka tab baru pada saat diklik. Dan kemudian di sini juga terdapat source code untuk melihat dan menyembunyikan password. Di sini juga menggunakan percabangan if, yang dimana jika ditekan maka password yang tadinya tidak terlihat akan ditampilkan. Dan jika diklik lagi maka password akan kembali disembunyikan. Dan kemudian di sini terdapat beberapa variabel deklarasi yang digunakan untuk mendeklarasikan jailable
JTextBox, JButton, dan juga JTextFill. Kemudian untuk source code tampilan form menu akan disampaikan oleh saudara Dwi Fariza Ibrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan source code dari form menu utama yang menggunakan insert sort dan binary search berdasarkan data yang dimasukkan oleh user. Karena kita menggunakan data array yang bertipe data string, maka semua data akan disimpan pada form data aplikasi. Nah, sebelum itu kita harus mengimport Java String, Senven, Data, Java Array List, Java String, Table, dan lain sebagainya. Di sini ada public class atau menu yang berfungsi untuk menginisialisasi objek. Dan di sini juga kita membuat sebuah script from menu, public from menu yang penambahan file dan untuk mengisi data atau data untuk mengisikan objek ke dalam file data. Nah, di sini juga terdapat beberapa tombol jabatan. Yang pertama ialah jabatan from menu, yang apabila kita mengklik maka tampilan akan berubah ke from menu. Jabatan kedua ialah jika kita membuka akan masukkan from menu 2 yang berisikan tentang pengeluaran. Nah, ini ada beberapa jabatan lagi yang menampilkan pop-up agar user ingin keluar atau tidak dari aplikasi. Misalnya kita mengklik tombol keluar, maka akan muncul pop-up apakah user mau keluar dari akun atau tidak. Jika iya, maka saya akan keluar dari aplikasi tersebut menuju form login. Jika tidak, maka user akan berada di menu tersebut. Nah, di sini juga kami menambahkan binary search dengan menggunakan variabel i menginformasi index. Di sini integral i sama dengan binary search, teks dicari ke teks. Pengenyakan ini jika i adalah bukan min 1, akan menampilkan satu data berdasarkan binary search sebelumnya telah kita masukkan. Jika i sama dengan kurang 1, table dan data yang pada nomor tanggal perihal akan direset. Dan ini ada perkondisian else jika data yang kita mau tidak ada di data yang telah diinputkan, maka akan tampilkan pop-up data tidak ditemukan pada searching kita. Ini juga dapat sebuah point of action format yang jika kita mengklik data yang telah kita cari, maka data tersebut akan hilang dan kembali ke menu awal. Nah, di sini juga terdapat menu G button, yaitu menjalankan metode insert and sort atau mensorting berdasarkan combo box. Sorting string sebagai item table zero. Nah, ini merupakan source code dari binary search. Yang pertama ialah karena data kita bertipe data kita adalah array bertipe data string, maka kita harus menginput data yang sebelumnya telah kita masuk, nomor, keterangan, tanggal, perihal, dan juga optionnya harus sesuai dengan desain table yang telah kita berikan. Nomor, keterangan, tanggal, perihal, dan jumlah data string. Ini untuk data arraynya, sementara yang data string. Nah, pada string choose akan terjadi proses looping apabila i kurang dari 5. Proses akan berjalan apabila k ditemukan pada suatu array. Namun jika tidak, maka akan mengecek k di array selanjutnya. Dan ini merupakan algoritma dari binary search. Di sini terdapat beberapa buah fungsi, yaitu perintah agar terhubung dengan table yang berdasarkan data di from menu 1 atau 2 dengan insert sort. Ini prefix point display row ini berfungsi untuk menghapus data dalam table, dan public void table itu menghapus semua data dalam table. Terdapat juga sorting insert and sort prefix point option
Yang ini gunanya untuk mensorting data berdasarkan apa yang kita inginkan pada combo box yang telah kita masukkan. Jika kita ingin memilih atau men-sorting nomor, maka semua area disorting berdasarkan nomor. Di sini kami memasukkan beberapa buah data array, compare to ignore, data nomor, key, dan lain sebagainya. Terdapat juga perkondisian else if, di mana jika kita ingin mencari keterangan, maka semua area yang disorting berdasarkan keterangan. Dan juga kita ingin mencari tanggal, maka semua area yang disorting berdasarkan tanggal. Dan jika semua opsi adalah perihal, maka semua area yang disorting berdasarkan nilai perihal. Dan selanjutnya, ini terdapat 5 buah opsi ya, berdasarkan combo box yang telah kita berikan tadinya. Dan ini merupakan public run untuk menjalankan aplikasi. Di sini juga terdapat beberapa variabel yang tidak deklarasikan pada form menu, yaitu button cari, button hapus di button, trigger pen, front panel, dan gradient panel. Dan juga pada aplikasi ini kami menggunakan sebuah swing container yang bernama gradient panel. Gradient panel ini yaitu merupakan source atau sebuah item file tambahan agar kita bisa mengubah tampilan menjadi gradient. Dan mungkin itu saja penjelasan tentang source code binary search dan insert tensor dalam proses pensortingan data dan pencarian data yang akan dimasukkan nantinya oleh user di form menu pemasukan dan form menu pengeluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Utama Putri. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari form menu 1 pemasukan. Di sini terdapat public class form menu 1, itu merupakan nama kelas, yaitu nama kelasnya form menu 1. Kemudian terdapat terdapat fungsi di button yang merupakan sebuah fungsi untuk menampilkan tab baru. Kemudian di sini ada save action performat, itu merupakan sebuah fungsi untuk menyimpan data dengan menggunakan fungsi. Untuk di dalamnya terdapat add nomor, tanggal, perihal, keterangan, dan jumlah. Apabila data sudah diinput oleh user, apabila data sudah berhasil diinput oleh user, terdapat menu pop-up yang berisikan data Anda telah tersimpan. Kemudian ada reset action performat. Itu merupakan sebuah fungsi untuk mereset tulisan yang ada di text field. Itu diantaranya ada set text, sebuah fungsi yang berfungsi untuk mereset nomor, tanggal, perihal, keterangan, dan jumlah. Kemudian ada public void run untuk menjalankan program. Selanjutnya, di form pengeluaran akan dijelaskan oleh Yosi Junikakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan shortcut dari menu pengeluaran. Di sini dapat kita lihat, ini merupakan shortcut agar kita dapat keluar dari akun. Jika iya, kita akan keluar dari menu. Jika tidak, maka kita akan tetap berada di menu tersebut. Kemudian, ini adalah shortcut untuk menyimpan data yang telah kita isi. Kemudian, ini adalah shortcut untuk menambahkan nomor,
Di sini ada untuk menambahkan tanggal, menambahkan perihal, menambahkan keterangan, dan menambahkan jumlah. Di sini ada jika kita ingin menyimpan data, ini ada shortcut-nya. Ketika kita mengklik tersimpan, maka akan ada pop-up data Anda telah tersimpan. Kemudian ini ada shortcut untuk mereset atau jika kita ingin menambahkan data baru. Maka data dari nomor, tanggal, perihal, keterangan, dan jumlah akan menghilang dari data inputan sebelumnya. Selanjutnya, form about yang akan dijelaskan oleh Ferdinand Pakpahan. Di sini terdapat source code, private void, jabatan, action for form, new from menu data, dispose yang digunakan untuk membuka tab baru pada saat diklik. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel. Di sini kami menggunakan beberapa jabatan, JLabel, JList, yaitu jabatan untuk exit dan JLabel untuk background warna atau gambar beserta icon. Terima kasih.